Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan ya. Salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Okey, penggambaran hari ini bertarikh 19 hari bulan 7 2024 ya. Bersamaan jam 4.30 ataupun 4.36 PM. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian yang menarik juga, di mana owner ni maklumkan dia masuk di tidak jalan sudahlah kereta Honda HR-V. Jadi untuk membahas lebih lanjut benda ini, apa-apa pekerjaan seperti mana saya berpesan pada diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk part 1 ni kita akan berkongsi tentang kenapa dia tidak jalan dan juga Arpun saya rasa tidak jalan juga ini kenapa, dan apa kaitannya dengan CVT tadi itulah. Dan kereta ini dipahamkan dia baru 174.000 kalau tidak silap saya. Mungkin kameramen boleh tengok apa masalah kereta ni. Kalau kita tengok kereta ni, kita scan untuk Honda ni. Ini Honda BR-V ya. Mungkin kameramen boleh tengok sana tapi plate number tutup lah. Honda BR-V ni ya. Kita tengok Honda BR-V. Ini Honda BR-V ya. Ini kereta ni macam 2017 tidak silap saya. 2017 kah? Kira macam 7 tahun lah. Ya. Honda BR-V ya. BR-V. Jadi Honda ni masalahnya dia punya keluhan adalah masuk memandu tidak jalan sudah. Dan dipahamkan dia sudah bawa pergi service center lah. Service center macam biasalah dia ganti gearbox lah, lebih kurang 25.000 lah. 25.000 dia cakap. Ini mekanik kasih tahu saya, mekanik saya lah. Dia inform dengan saya punya customer. Jadi dia ternampak, tak tahu dari mana dia nampak saya punya bengkel, mungkin juga daripada channel saya ataupun alam-alam, tapi yang pasti dia sudah sampai. Dan keluhan dia kalau kita nampak di sini, walaupun dia kalau kita tengok dia punya AT automatic transmission, minta maaf kamera dia agak kabur ya. Ya ada kabur sikit, bukan kamera yang kabur, memang kabur dia punya kamera yang tukang ambil ni lah. Jadi boleh nampak ya, ni kita tengok AT transmission automatic transmission dia normal lah. Tidak ada pun dia cakap abnormal. Saya heran juga Honda ni. Tak boleh jalan tapi normal. Jadi saya tidak tahu macam mana dia punya engineer buat ni benda, sedangkan benda ini tidak jalan. Sepatutnya sekurang-kurangnya mungkin dia cakap lah primary, secondary kah, tidak synchronize, tidak not coefficient kah, ataupun dia cakap lah input sensor not correlation kah, ataupun output sensor kah. Ini dia bilang normal. Tapi tidak jalan. Orang mungkin ingat ini dia punya boost saja. Jawapannya nanti kita akan bagi tahu. Oke, kenapa dia tidak jalan ya? Sebelum ini kita tengok full code dia sebelum jalan, dan kilometer dia kereta ini adalah 174.000 ya. Kameramen boleh nampak ya. 174.414 kilometer ya. Jadi ini kereta normal lah, 7 tahun 174.000 boleh dikatakan lebih daripada patut juga lah. Bukan patut dia putus, tapi berbaloi lah dia bagi masalah dengan customer sebab dia sudah melebihi 100.000 kilometer. Oke, dekat mencapai 200.000 ya. Jadi sekarang ini kita akan ke kereta, ke hadapan gearbox dia, kita sudah buka, dan ada dua perbahasan utama di sini, yaitu kita mau tengok apa komponen sebenarnya yang berlaku sehingga dia tidak jalan. Yang kedua, apakah faktor-faktor dia bermasalah tadi. Jadi saya akan bagi 5 tips kenapa dia boleh bermasalah dan apakah benda itu sebenarnya yang menyebabkan dia tidak jalan PGD. Oke, jom kita akan ke sini. Oke, di hadapan kita ini kita sudah buka sebenarnya. Kalau kita nampak dia punya, kita sudah buka dia punya front housing depan nih. Oke. Kalau kita nampak semuanya ini dia CVT ya. Kita sudah buka bahagian depan. Ini dia punya input direct drumnya pun kita sudah buka. Kelasnya pun masih oke. Kita tengok. Oke. Kadang-kadang dia tidak jalan, boleh jadi juga reverse class and forward class tidak makan ataupun habis nih kelasnya. Tapi kelasnya oke ya. Tuh, dia masih boleh dikatakan kategori tiada sebab dia tidak jalan. Sebab forward clutch and reverse clutch,
Ini reverse clutch biasa nih, dalam nih masih tebal juga lah. Nanti kita suruh dia buka dulu sekejap nih. Kita tengok di dalam kelasnya untuk ini. Dia ada dua, satu reverse, satu lagi forward clutch. So sekarang kita akan hold dulu untuk dia buka dulu kelas dia yang satu lagi nih. Oke, kalau kita tengok forward clutch and reverse clutchnya tadi itu reverse clutchnya, kita tengok nih dia oke semua, dua-dua oke, tebal lah. Masih oke lagi. Jadi tidak ada sebab kalau ini pun masalah. Memang tidak dapat jalan lah juga kalau kelasnya habis, kan? Tapi jarang untuk brand. Ingat CVT pun dia ada kelas ya, dia dua kelas saja, yaitu reverse and forward clutch. Ini oke juga kelasnya. Jadi kenapa tidak jalan nih kereta? Nanti kita kasih tahu kenapa tidak jalan. Sebab tidak ada kakinya kali. Mari kita tengok ini oil pumpnya, oil pump kita tengok oke juga. So kalau oil pumpnya tidak oke, tidak boleh ya, sebab gearbox auto ini dia memang dipengaruhi oleh minyak. Siapa yang supply itu minyak? Oil pump. Jadi kalau oil pump rosak boleh juga tidak jalan kan? Sebab primary and secondary pulley pun pakai minyak. Siapa yang pump pergi primary and secondary pulley? Pump minyak. Jadi kalau pump minyak tidak oke, ini pump dia oke juga lah. Oke, jadi tidak ada juga sebab-sebab dia masalah lah. Cuma dia punya pump minyak ini pakai rantai ya. Ini ada rantai di sini. Kalau engine ini kalau aku paling bagus direct pergi input sub siapa? Kan satu kali jalan ini mau pakai rantai-rantai lagi. Banyak rantai-rantainya. Jadi itulah kadang-kadang kita ini istilahnya apa? Oil pumpnya dia pakai rantai sini, dia sambung dengan input sub. Dia banyak lagi lah. Jadi untuk kasih pusing sih ini. Jadi yang sekarang jadi perbahasan sekarang ialah sebenarnya masalah ini kereta bukan masalah oil pump tidak naik minyak, bukan masalah clutch reverse clutch and forward clutch. Ini differentialnya pun cantik lagi tiada juga cipik-cipik ini, tiada pecah. Manalah tahu kan, alang-alang kita kasih tahu ideologi cantik juga nanasnya nih. Semua oke lah. Cuma oil pumpnya pun oil coolernya tadi oil pump ini oil cooler kasih sejuk minyak gearbox pun setakat ini jarang ada masalah lah untuk brand Honda. Tapi Honda ini selalu masalah yang ini. Jadi kenapa tidak jalan? Ini jawaban dia. Kita buka dulu body valve-nya ya. Kita tengok buka kabelnya ini kita sudah buka tadi. Jadi kita buka dulu. Kita buka dia punya nut 10 ya. Kita buka nut 10 kita sudah buka tadi, dan apabila kita buka dia memang sebenarnya orang ini sudah berusaha untuk dia tukar minyak. Mungkin konon-konon boleh jimat lah, tapi benda ini sebenarnya bukan minyak masalah kan. Masalah dia sekarang adalah putus. Apa yang putus? Putus harapan sudah ini. Sebab banyak kosnya nih kalau sudah putus. Kita tengok. Ya. Mungkin orang ini ganti minyak saya kan. Sebab minyak masih baru. Oke, kalau kita nampak ini kita sudah buka nut lain ya. Oke, kita sudah buka nut lain. Sini. Oke. Alright. Ini jawaban dia kenapa tidak jalan. Dia sudah putus dia punya nyawa, dia punya bel. CVT steel bel dia putus ya. Ini. Orang ini memang tidak jaga minyak ya. Kalau kita nampak dia punya nih. Dia punya serpihan-serpihan nih. Nih. Serpihan dia nih. Kita nampak dan kita tengok magnet dia nih. Kalau kita nampak, nih magnet dia. Oke. Ini melekat sudah dia dalam. Kalau kita tengok ya. Kita buka. Nih. Ini dia punya magnet. Kita kasih keluar dia. Ini dia punya magnet Jadi kalau kita mau tahu orang tuh dia servis minyak bagus ke tidak, kita tengok status dia. Ini dia memang tidak jaga minyak gearbox. Ini bersih-bersih. Dia tidak jaga nih minyak gearbox. Ini hitam-hitam nih gara-gara ini pun satu ada dua magnet dia. Satu magnet di nut dia, satu lagi magnet di dua nih magnet dia. Ini magnet ini tujuannya berfungsi untuk merangkap habuk-habuk besi supaya dia tidak naik balik ke oil pump tadi ataupun pergi body valve. Ini kalau kita nampak dari punya status nih memang ini tidak dijaga minyak gearboxnya. Ya kalau dia jaga dia tidak hitam begini nih, ini. Dia tidak jaga, dia tidak hitam begini. Jadi kalau kita tengok ini memang tidak jaga minyak. Sama juga di sebelah nih. Ini pun sama juga kalau kita tengok, ya. Tengok sama juga dia hitam nampak. Dia tidak jaga minyak CVT dia. Sebab itu kenapa steel belnya putus. Kalau dia jaga dia tidak jadi begini mungkin lah. Ini kita jangka kasih ya. Sebab kenapa? Kalau dia sudah hitam begini bagi saya mungkin dia boleh tahan 2 tahun lagi kah. Ini sekarang baru dia pakai 7 tahun 7 tahun. Tapi itu normal bagi saya untuk Honda BRB ini memang begitulah. Dia punya jangka hayat ya. Kalau kita nampak memang teruk lah. So sekarang kita sudah tengok dia punya puncak adalah steel belt putus dan kita steel belt ini duduk di dalam primary and secondary pulley. Kita ini sudah kita buka 2 nut saja kita cabut ya. Kita
Minta pomen satu orang. Ya. Buka dulu. Nah, jadi tangan saya hitam jadi tidak boleh buat apa-apa. Jadi kita buka dia, tengok di belakang dia apa terjadi. Nah, kita tengok. Ini yang lain kita sudah buka. Nah. Oke, kita sudah buka dan kita akan nih ketok dia. Oke, kita akan buka. Oke. Nah, oke. Alright, kita tengok keadaan dia. Inilah dia punya hadiah untuk kita hari ini. Nah, dia punya steel belt putus Kalau kita nampak di steel belt dia habis ini semua putus Dia sebenarnya dia bel begini. Coba kameramen sini. Ini dia punya bel ini tersusun rapat nih. Nampak nih. Nampak? Tersusun rapat. Nampak nih? Tuh. Nah, putus. Dia putus. Dia ada besi besi begini. Saya pun tidak tahu kalau Honda ada satu generasi lagi dia bukan pakai steel belt jenis begini. Dia macam timing chain punya. Itu tahan. Biasanya itu Honda City lama pakailah. Untuk Honda City yang semua generasi baru nih putus. Kalau kita tengok, nih. Putus nih. Putus. Nah. Putus. Ini kita tengoklah putus ini putus dia. Nah, putus. Oke, kalau kita melihat kepada masalah ini kereta, kenapa kebanyakan Honda yang generasi baru nih selalu masalah kepada steel belt putus? Ada 5 faktor Ada 5 faktor kenapa CVT Honda sekarang selalu bermasalah, dan juga CVT secara umumnya mudah putus. Dan apakah langkah-langkah kita pencegahan dia? Yang pertama tahu punca dulu, kenapa dia boleh putus. Oke, yang pertama sekali punca CVT putus nih adalah masalah minyak itu sendiri, yaitu minyak tidak original. Sebab di dalam pasaran ada minyak bukan ori dengan ori. Kalau Honda yang ori, dia punya tulisan Honda kecil tuh, dia punya tulisan. Kalau yang besar tuh agak tiruan lah. Kenapa minyak tiruan ini sangat bahaya kepada Honda untuk kereta CVT? Sebab dia bergesel. Kalau kita nampak sini kameramen dia bergesel Nampak nih? Nampak nih? Ini nampak nih? Kita nampak. Ini primary and secondary. Betul? Primary and secondary. Primary adalah yang input sub masuk, secondary adalah output yang pergi differential gear tuh. So sekarang kalau kita nampak ini bergesel tau. Kalau minyak itu tidak ori, dia akan makan badan dia dan daya tahan dia kurang tahan lah. Sebab itu kalau kita nampak berhati-hati, faktor-faktor CVT ini boleh putus adalah disebabkan oleh masalah satu adalah masalah minyak palsu banyak, yaitu kita kena belilah di Honda yang betul-betul original. Yang kedua faktornya kenapa CVT boleh putus disebabkan oleh pemanduan itu sendiri. Kita suka lenjan. Apa lenjan tuh? Dalam bahasa boleh kita selalu talut lah. Maksudnya kalau kita bawa CVT itu kan pagi-pagi masih sejuk engine. Kalau boleh naik 2 bar dulu sejuk biar dia panas 2 bar dulu baru kita bawa. Jangan kita memandu itu kita buat macam kereta AT. Masuk jadi terus kita blast. Kalau CVT ini manja sikit, dia umpama anak perempuan lah, anak bungsu. Dia mesti mau manja-manja sikit. Kalau yang AT ini anak lelaki. Begitulah, kasar-kasar pun tidak apa. Tapi kalau untuk CVT kena hati-hatilah. Jadi sekarang ini masalah dia sekarang adalah punca yang kedua adalah masa pemanduan. Yaitu ketika kita memandu pada peringkat awalan tuh jangan terus digasak. Ikut saja dia punya ikut saja dia punya rentak engine tuh. Jangan terus tekan pergi lantai. Dia akan terkejut di bel. Bel ini dia akan terus tertarik. Dia akan tertarik dan jangka hayat dia akan mudah putus. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah minyak palsu. Yang kedua adalah pemanduan itu sendiri. Yang ketiga adalah kualiti rantai itu sendiri. Kalau kita paham Saga FLX dengan Saga FLX ataupun kereta-kereta CVT yang lain, selain daripada Honda, dia punya bel ini kau tengoklah lapisan ini tipis sangat. Coba kameramen sini, dia tipis, terlalu tipis Tipis adalah juga tipis begini, tapi endahlah dia sampai putuskan. Ini tipis, dia ada berapa lapis Ini kalau kita tengok, nih ada lagi tertinggal. Ya kameramen sini tengok, tertinggal nih. Nih, ada berapa lapis nih? Dia tipis Satu tipis, kedua dia tidak lebar. Dia tidak berapa lebarnya dia punya ini. Jadi yang selalu masalah sekarang ialah ini. Tipis nih, senang putus. Nampak ini putus? Dia putus. Jadi kualiti barang nih untuk Honda model sekarang ini
kita selalu masalah dia tipis, dia punya steel belt. Kualitinya lah, faktor ketiga adalah quality, dan kita cadangkan untuk menggunakan yang original half cut. Half cut original dia lagi tebal dari ini. Jadi kita mencadangkan untuk guna half cut original. Baru pun dia guna, baru dia ikut balik yang ini. Jadi kita gunakan yang half cut original lagi tebal dari ini. So itu dari segi faktor kenapa CBT itu boleh putus. Satu quality barang itu sendirilah tipis. Oke, jadi kita boleh upgrade juga, tapi kalau yang betul-betul bagus punya lagi mahal. Mungkin kita boleh pakai itu Mini Cooper punya. Barulah dia. Tapi harganya pun macam Mini Cooper lah. Tapi ini kita pakai half cut original Honda saja. Kita akan tukar dia yang original half cut, dia lebih tebal, lebih tahan. Oke, jadi yang seterusnya faktor CBT boleh putus adalah disebabkan oleh tadi masalah minyak tidak diservis. Maknanya minyak tidak servis mengikut kilometer macam inilah. Kalau kita tengok dia punya nih magnet nih, kalau dia betul-betul servis tidaklah bawa begini. Nah, hitam, dia tidak servis nih, minyak ikut kilometer dia. Magnet dia nih kan, dia tidak servis. Jadi bila dia tidak servis, dia akan berlaku geseran ataupun minyak hilang daya lincir. Jadi dia akan makan badan dia primary and secondary pulley. Jadi kalau kita tahu orang ini dia jaga, aku rasa mungkin 10 tahun mungkin, ada yang 12 tahun pakai, ada yang 10 tahun pakai. Jadi ini adalah disebabkan oleh faktor tidak jaga servis. Jadi kalau kita maintenance kereta, pastikan kita servis, tukar filter, yaitu setiap 50.000. Filter untuk Honda ada dua. Gimana main ke sini? Filter yang pertama, filter besar dia duduk sini. Filter dia duduk sini, ini kena ganti. Kena ganti sebab dia sedut, dia akan masuk pergi body valve baru pergi komponen-komponen lain. Yang untuk menolak sistem mekanisme primary and secondary pulley dan juga komponen-komponen lain. Filter yang kedua, dia duduk sini. Kameramen ke sini. Duduk sini, dia punya filter tuh ini, kecil lah. Dia ada dua kecil. Bagus juga ini Honda nih. Dia duduk. Sini. Dia duduk sini. Dia punya filter. Jadi kalau ganti filter kena ada dua. Satu besar yang sini, kameramen. Yang ini. Satu lagi yang kecil nih. Jadi kita ganti dua filter. Jadi kalau kita servis faktor keempat, kalau kita tidak servis filter dia sumbat. Jadi minyak tidak lancar, besi jumpa besi bergeser sebab kita ingat bahwa primary and secondary pulley bergeser dengan steel belt. Steel belt itu dibuat daripada besi wajah. Bukan wajah lah, besi baja orang cakap. Besi kampung orang wajah, baja, besi baja. Dia akan bergeser, dia akan makan dirinya sendiri. Dan itu yang akan mengajarkan dia haus. Oke, jadi seterusnya yang seterusnya adalah masalah ketika kita servis kan. Yang seterusnya apa tadi? Yang kelima, adaptation. Ketika kita servis kereta, setelah kita tukar filter, kenapa adaptation ini sangat penting? Untuk kereta-kereta CBT lah, kalau AT tidak payah. Sebab ingat, adaptation ini untuk merenggangkan balik. Sebab benda itu sudah kena makan, mungkin perlu regangan. Jadi komputer akan adjust to primary and secondary pulley. Coba kameramen ke sini. Oke, contoh. Mungkin yang kelima ini faktor kenapa cepat putus, kita selalu adaptation dia. Ini longgar sebab bila dia longgar ini senang putus nih, sebab ini berpusing. Ini berpusing. Jadi bila dia tidak kasih renggang, dia akan cepat terinjut-injut ataupun mudah putus. Sebab bila ada regangan, ada space, ada pre-play untuk dia bergerak pada permulaan jalan tuh, dia akan menghasilkan tekanan tinggi. Macam kita tarik kereta, contoh ini kereta Honda, ditarik oleh Biba sana, kalau dia kendur itu tali, contohnya tali itu pergi sini, dia kendur ini longgar ataupun tidak fit, senang putus tak tali itu kalau kita sintak dia ataupun kita lenjan. Senang putus tali dalam keadaan tidak regang, dia ada longgar. Jadi bila kita adaptation, dia akan fit nih. Jadi bila kita tekan minyak pun dia sentiasa balance antara primary and secondary pulley. Bila kita adaptation, dia ini belt ataupun steel belt ini dia sentiasa fit. Jadi bila kita bergerak saja primary pulley, kembang kecut nih, ini berlaku kembang kecut nih, akan berlaku pertukaran yang halus. Jadi kalau kita lenjan pun dia tidak berlaku beban terlampau banyak sebab dia fit. Sebab tujuannya adaptation adalah untuk kasih fit itu rantai yang sudah longgar. Rantai yang sudah mungkin agak kendur disebabkan oleh faktor usia. Jadi itulah ada 5 benda, jangan kita pergi servis saja, tapi kalau boleh yang CBT kita adaptation satu kali untuk regangkan balik dia punya regangkan balik dia punya steel belt tadi, ya. Jadi kita kena regangkan. Jadi caranya adalah minta mekanik itu kalau sudah ganti filter, oke, setiap 50.000 setiap 50.000 ganti filter dengan minyak, suruh dia adaptation satu kali. Kenapa penting adaptation? Untuk kasih fit balik. Pasal kalau dia longgar, walaupun kau sudah servis, dia tidak dapat
adjust otomatis nih, dia kena renggang, kasih adapt dia balik, kasih sinkronis balik antara primary and secondary supaya dia tidak longgar nih. Supaya tidak longgar di bel. Kameramen boleh nampak? Ini putus, ini contoh. Ini sudah longgar, bukan lagi longgar lah. Tidak ada harapan sudah. Jadi dia untuk renggangkan balik nih. Jadi caranya macam mana? Kita mau dia adaptation supaya dia balance antara primary and secondary pulley. Jadi bila kita jalan pun cantik aja, smooth. Oke, jadi itu ada 5 faktor untuk dapat satu, yaitu kenapa Honda ataupun kereta CVT lain boleh putus steel belt dia. Satu, saya ulang lagi ringkaskan. Yang pertama adalah minyak dia itu mesti pakai yang original, ikut kereta lah. Kalau tidak ori pun pakai yang spek dia, yang speknya lebih kurang. Yang kedua, kita mesti memandu dengan baik, pastikan 2 bar. Yang ketiga, apa tadi itu? Servis secara berkala. Yang keempat, quality itu sendiri, kenapa dia putus, quality steel belt itu, kenapa kereta lain pakai CVT tahan pun, sebab dia tidak sama, dia punya ketebalan. Yang kelima, buat adaptation. Adaptation untuk renggangkan balik yang longgar-longgar ya, lower itu, antara primary and secondary pulley. Oke, dia punya analogi senang sih. Kalau kau tarik kereta longgar, senang putus tuh tali. Tapi kalau orang belakang ditarik pandai kasih kencang, walaupun talinya kecil, tapi kalau balance-nya cantik, dia tidak putus tuh tali. Umpama begitu adaptation. Kalau dia sentiasa kita adapt, kita kasih renggang itu jadi bila kita tekan lenjan sedikit, dia sentiasa sekata. Sebab itu kena sentiasa adaptation kereta itu. Walaupun orangnya nak minta, kita cadangkan sebagai mekanik lah. Cadangkan saja adaptation dia. Saya dalam sistem itu sudah ada adaptation dalam skena. So kita ikut saja. Untuk CVT saya AT tidak perlulah. AT tidak perlu. Oke, itu sahaja sekadar perkongsian hari ini insyaAllah. Untuk kereta ini puncanya satu saja, yaitu steel belt putus. Itu saja, punca putus tadi ada 5. Harap konten ini memberi sedikit manfaat kepada pengguna-pengguna Honda. Anda kira BRB, HRV lebih kurang sama saja. Honda ketam, Honda tidak ketam, semua itu lebih kurang. Honda bergenerasi baru, kena hati-hati. Jadi kena hati-hati untuk kita mengelakkan kos yang lagi tinggi. Sebab Honda punya barang ini bukan murah-murah. Tetapi kebaikannya Honda ini banding dengan kereta lain, Honda dia separate primary and secondary. So kalau dia rosak pun dia akan berlaku di area sini. Coba kameramen sini ya. Dia hanya besi-besi ini, kameramen tengok. Dia hanya besi ini berlegar di sini. Kalau Proton punya tidak. Primary dia tidak ada pemisah dengan ini. Kalau dia rosak, contoh ini saya tonggeng. Kalau Proton punya dia akan rosakkan komponen-komponen lain macam inilah. Coba kita tengok. Kita kasih keluar tonggeng dia. Kita buka dulu. Ini ada apa? Ya tengok nih. Oke, saya kameramen kita tonggeng. Oke, ini spring dia. Ada springnya dalam tinggal nih. Kita tengok. Siapa mau emas putih boleh ini. Boleh dijual ini emas putih. Ya. Ini kita tengok. Oke. Inilah antara besi-besi yang tertinggal. Oke. Jadi sekarang ini apa bezanya Honda nih dengan Proton? Honda dia ada separate bilik. Macam ini besi-besi ini dia tidak kena di depan. Tengok sini. Kita tengok kamera ini. Kalau Honda dia bagusnya dia tidak masuk tuh besi kawasan. Kalau ada pun sedikit saja dia tidak berhambur di sini. Kalau Proton besi yang ini nih, besi yang ini dia di sini. Bila dia di sini habislah ini differential habis, gigi bearing ini habis. Honda ini safety-nya dia separate. Dia punya primary and secondary pulley dia diasingkan oleh bilik lain. Jadi kalau ini bilik ini tempat dia tidak rosakkan oil pump, dia tidak rosakkan differential, dia tidak rosakkan direct drum, clutch, dia hanya rosakkan kawasan belakang saja. Itu kebaikan Honda pula lah. Masing-masing ada kelebihan. Dia hanya besi-besi ini dia berlegar di kawasan sini saja, kawasan besi-besi ini semua nih. Dia hanya berada di kawasan sini dan kalau ada pun sedikit-sedikit di depan. Jadi kita tengok ini macam dia makan juga Kameramen tengok sini, Allah makan Ini primary pulley ini hancur. Coba kameramen sini. Nampak makan tuh. Ini kalau sudah makan begini aduh mati Ini primary pulley makan ini kita kena inform dengan owner lah. Masalah besar nih. Sebab primary pulley ini kalau dia makan aduh kosnya sangat tinggi jadi kita tengok ini makan. Ini secondary pulley macam oke. Kita belum buka keluar lagi tapi primary pulley makan. Coba kameramen boleh dekat sedikit sini. Tuh makan dia. Nampak Nampak. Jadi ini masalah besar lah. Ini kita mau tengok cari ada second ke tidak. Ayo. Ada sedikit makan lah. Ini dimakan oleh besi-besi ini. Oke, jadi saya pun tidak tahu mau bahas apa lagi. Itu sajalah sekadar konten hari ini.
yaitu pada pengguna CVT, hati-hatilah 5 tips tadi. Punca-punca dia putus tuh ada, jadi kita berhati-hati saja. Dan saya mengharapkan tips ini memberi manfaat, sekiranya bagus. Mohon subscribe, like, and share. Komen juga, mungkin Anda pengguna Honda ataupun pengguna CVT yang lain. Bolehlah komen-komen di bawah, komen membina ya. Jangan kondem. Kalau kau kondem, saya blok itu. Oke, jadi itu saja sebab kita ini proses buat video ini untuk kita edukasi, untuk kita belajar sama-sama. Oke, jadi mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Insyaallah itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.